Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sevita Astriana Rahmawati dengan NIM 1903211000076 dari kelas studi kelayakan bisnis A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait analisis kelayakan bisnis untuk studi kasus usaha keripik Samiler Samijali UKM Samijali di Kota Surabaya. UKM Samijali merupakan UKM yang terbentuk karena adanya penutupan tempat prostitusi doli pada tahun 2014. Nama Samijali merupakan singkatan dari Samiler Jarak Doli. Nama ini diambil sebagai penanda bahwa tempat produksi keripik ini berasal dari kawasan bekas prostitusi doli. Samijali merupakan Samiler kekinian di mana kebanyakan kerupuk Samiler dijual dalam plastik kemasan besar, sedangkan Samijali ini dikemas lebih modern seperti snack. Produksi lalu dimulai pada tahun 2015 dan terus berkembang hingga saat ini. Selanjutnya yaitu pembahasan. Di sini yang pertama aspek teknis. Lokasi usaha sekaligus tempat produksi merupakan salah satu rumah atau tempat tinggal dari ibu-ibu yang tergabung dalam UKM ini. Lokasi produksi dan pemasaran ini berada di area yang dekat dengan salah satu pusat pembelian oleh-oleh di Kota Surabaya, yaitu Doli Saiki Point atau DS Point. Semua sarana dan prasarana yang ada dalam lokasi ini sudah dapat diakses dengan baik, mulai dari akses jalan, ketersediaan air, dan ketersediaan listrik, sehingga tidak terjadi kendala dalam melakukan proses mendatangkan bahan baku dan juga akses memasarkan produk. Usaha ini berada jauh dari lokasi bahan baku, yaitu keripik Samiler mentah yang biasanya dibeli dari mitra di Sidoarjo. Dalam mengakses bahan baku keripik mentah ini terbilang cukup memakan waktu dan biaya, di mana memerlukan biaya tambahan seperti biaya ongkos kirim atau pengangkutan karena jauhnya akses bahan baku, sehingga dalam akses ketersediaan antara bahan baku dan juga kedekatan bahan baku dengan lokasi usaha ini dapat dikatakan tidak efisien dan efektif. Untuk bahan baku lainnya seperti bumbu-bumbu dan juga bahan lainnya dapat diakses dengan mudah karena lokasi usaha dekat dengan pasar, sehingga dapat mengefisiensi waktu dalam menyediakan bahan baku. Proses produksi keripik Samiler dalam UKM Samijali ini dimulai dengan pengadaan bahan baku keripik mentah dan juga bahan baku tambahan lainnya. Dilanjutkan dengan memotong ukuran keripik menjadi kecil-kecil secara manual dengan menggunakan tangan. Proses selanjutnya yaitu menjemur keripik Samiler di bawah sinar matahari selama sehari. Setelah itu mulai digoreng. Setelah penjemuran, setelah warna berubah menjadi kuning kecoklatan, langkah selanjutnya yaitu ditiriskan dan didiamkan di atas kertas agar minyak dapat menyusut. Perusahaan ini masih belum menggunakan spinner untuk proses penirisan minyaknya. Selanjutnya, setelah keripik agak sedikit dingin, maka keripik dapat ditambahkan bumbu-bumbu seperti bumbu balado, keju, dan juga sapi panggang. Setelah itu, keripik siap untuk dikemas dalam packaging berukuran 70 gram. Terkait desain layout pada UKM Samijali ini dapat dibilang masih bersifat tradisional dan dalam skala kecil. Meskipun usaha ini masih dalam skala kecil, namun layout yang diterapkan pada usaha ini dapat mengefisiensi proses produksi dan mampu menghasilkan produk yang banyak dengan ketepatan waktu yang tepat. Jenis layout yang diterapkan pada usaha ini yaitu jenis layout proses. Untuk alat dan teknologi yang digunakan dalam UKM Samijali ini masih tergolong semi tradisional, di mana alat yang digunakan dalam proses produksi seperti alat penirisan keripik ini tuh masih tradisional. Selain itu juga digunakan kompor gas dan juga mesin atau mesin press untuk pengemasan yang mendukung dalam proses produksi. Selanjutnya yaitu aspek pasar dan pemasaran. Permintaan dari keripik Samiler ini mengalami penurunan sejak adanya pandemi COVID-19 yang awalnya setiap bulan bisa hampir memproduksi 1000 per bulannya, sekarang per bulannya hanya sampai 200 pieces. Untuk pesaing yang menjual keripik Samiler di Surabaya ini, selain keripik Samiler UKM Samijali ini ada keripik Samiler Maici. Cara UKM Samijali menghadapi persaingan yaitu dengan terus mempertahankan kualitas dari keripik Samiler dengan memperhatikan selalu bahan-bahan yang digunakan dalam proses produksi. Dan juga UKM Samijali ini selalu mencoba untuk mendengarkan dan memenuhi keinginan dari setiap pembelinya terkait keripik Samiler yang diproduksinya. Keripik Samiler Samijali ini dikemas dengan ukuran 70 gram yang memiliki 4 varian rasa, yaitu original, balado, keju, dan sapi panggang. Produk yang paling disukai konsumen
yaitu sami jali rasa balado untuk konsumen tingkat pelajar atau mahasiswa, dan sami jali rasa original untuk konsumen tingkat ibu-ibu. Untuk harga dari keripik sami jali ini yaitu 12.000 per pieces. Produk ini dijual langsung dari rumah produksi dan beberapa outlet yang tersebar di Surabaya. Pemasaran secara online juga dilakukan oleh beberapa mahasiswa yang pernah melakukan kunjungan di UKM ini. Promosi yang dilakukan pada produk sami jali ini yaitu dengan memberikan potongan harga apabila membeli dalam jumlah besar. Selain itu, biasanya di hari-hari tertentu, misalnya hari Valentine, sami jali akan mengadakan potongan harga dalam setiap pembeliannya. Upaya yang dilakukan untuk melakukan kegiatan promosi yaitu promosi secara langsung dari mulut ke mulut dengan memberikan potongan harga. Untuk kendala yang didapati yaitu dalam melakukan promosi ini belum dapat menguasai penggunaan teknologi sehingga belum maksimal dalam melakukan promosi secara online. Aspek selanjutnya yaitu aspek manajemen dan organisasi. Struktur organisasi UKM sami jali ini berbentuk garis atau lini dan disusun secara sederhana, yaitu pemimpin usaha berada di posisi paling atas. Saat ini UKM sami jali diketuai oleh Bu Andri dan Bu Dewi sebagai bendahara sami jali. Sementara anggota lainnya yaitu Bu Yayu, Bu Darmani, dan Bu Tuti itu sebagai anggota. Tenaga kerja yang ada pada UKM sami jali ini masih sedikit karena kegiatan usahanya juga masih bersifat sederhana sehingga tidak membutuhkan pekerja yang banyak. Namun dengan jumlah tenaga kerja sedikit ini mampu menghasilkan output yang maksimal. Karena produksi hanya dilakukan sebulan sekali, maka sistem pengupahan tenaga kerja adalah harian dari hasil penjualan yang dibagi rata setelah dikurangi biaya produksi. Untuk pelatihan secara khusus yang diberikan kepada karyawan tidak ada, hanya saja UKM sami jali ini mengarahkan dalam proses produksi untuk bekerja dengan baik dan menghasilkan output yang maksimal. Selanjutnya yaitu aspek lingkungan. Pada aspek lingkungan, limbah yang dihasilkan dari proses produksi samilar ini adalah limbah padat dan limbah cair. Penanganan dari hasil produksi dengan jenis limbah padat berupa sampah plastik, sisa kemasan akan dikumpulkan dan dibuang di tempat pembuangan air di wilayah setempat sehingga tidak ada sampah plastik yang berserakan di lingkungan sekitar. Sedangkan limbah cair yang berupa minyak jelantah akan dijual kembali dan air cucian peralatan akan dilarikan ke saluran pembuangan air sehingga tidak mencemari lingkungan dikarenakan tidak mengandung bahan kimia yang berbahaya, sehingga pada kegiatan produksi dapat dikatakan produksi yang ramah lingkungan. Selanjutnya yaitu aspek finansial. Yang pertama yaitu perhitungan NPV. Dapat diketahui bahwa nilai NPV yang dihasilkan oleh UKM sami jali adalah bernilai positif sehingga dapat disimpulkan usaha ini layak secara finansial untuk dijalankan. Untuk perhitungan yang kedua yaitu IRR. Dari hasil perhitungan diketahui bahwa usaha keripik sami jali ini memperoleh nilai IRR yang lebih besar dari tingkat suku bunga sehingga dapat disimpulkan usaha ini juga layak untuk dijalankan. Selanjutnya yaitu perhitungan net BC ratio. Net BC dapat dihitung dengan cara membandingkan nilai NPV positif dengan NPV negatif. Dalam perhitungan ini diperoleh hasil yang lebih dari satu, yang artinya usaha keripik samilar UKM sami jali layak untuk dilakukan investasi. Aspek selanjutnya yaitu aspek hukum. UKM keripik samilar sami jali ini sudah dilengkapi dengan PIRT. Sertifikat tersebut merupakan sertifikat izin pangan industri rumah tangga. PIRT diberikan oleh pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Perdagangan. Aspek terakhir yaitu aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Usaha keripik samilar UKM sami jali ini tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat sekitar, dikarenakan usaha ini merupakan pemberdayaan perempuan di Gang 4A yang dilakukan dengan pelatihan dan pendampingan usaha sami jali. Perempuan sami jali ini membuka usaha dengan tujuan dapat meningkatkan pendapatan keluarga mereka akibat terkena dampak dari penutupan lokalisasi Ndoli. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.